live. Sudah, Uh, Mbak. Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, pada kesempatan sore ini kita akan bersama dengan Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Pak Amir Syah Tambunan, dan bersama juga Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Saya, Heri Prianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas, akan bertindak sebagai moderator untuk konferensi pers sore ini. Silakan teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, bisa lewat live ataupun lewat menu chat, maupun nanti kita akan live tanya jawab. Kita punya waktu sekitar 45 menit untuk acara sore hari ini. Teman-teman semua, kita tahu 1 bulan lagi, itu kurang dari 1 bulan ya, kita akan memasuki Idul Adha, di mana ini merupakan salah satu hari besar bagi umat Islam, dan di sejumlah daerah Indonesia ini juga merupakan momen untuk terus berkumpul gitu, untuk bersilaturahmi yang dalam situasi pandemi ini tentu saja ada banyak batasan-batasan yang harus dilakukan, ada banyak protokol kesehatan yang harus kita penuhi. Bersama kita ada Pak Amir Syah Tambunan, nanti akan menyampaikan poin-poin apa saja kira-kira yang harus diperhatikan, termasuk kemudian fatwa apa dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan periode Idul Adha nanti yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam menjalankan ritual ibadah. Mas Sony nanti akan banyak menyampaikan soal protokol kesehatan, perubahan perilaku, dan hal-hal apa saja yang akan dan perlu dipersiapkan. Saya nggak akan lama-lama untuk memulai diskusi ini. Silakan teman-teman mempersiapkan pertanyaan juga, nanti juga ada bisa disampaikan. Saya berikan kesempatan yang pertama ke Pak Amir Syah Tambunan untuk menyampaikan poin-poin yang saya maksud tadi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Pak Sony, Pak Heri, rekan wartawan. Di sini saya juga ikut bergabung ketua tim kerjasama program penanggulangan COVID Majelis Ulama Indonesia dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, yaitu Haji Tanjung. Saya juga mengundang Dr. Asyarun Ni'am Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita sambil kita berbincang-bincang ya, mempersiapkan jawaban pertanyaan teman-teman wartawan. Saya menyampaikan secara umum ada 2. Pertama, bahwa Majelis Ulama Indonesia melalui ikhtiar yang dilakukan perubahan perilaku ini berbasis fatwa, ada setidaknya 13 fatwa yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di antara fatwa itu adalah panduan dalam melaksanakan ibadah. Dalam melaksanakan ibadah itu, seperti kita ketahui, ada di bulan Ramadan, ada ibadah Jumat, bahkan juga nanti termasuk Idul Adha ya. Oleh karena itu, pada prinsipnya ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ada 2, ibadah yang masuk kategori ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh itu adalah ibadah yang khusus seperti sholat ya. Yang ghairu mahdoh itu adalah ibadah terkait dengan ibadah secara umum yang intinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ibadah ini
memiliki sarana dan prasarana ya, tempat. Salah satu tempatnya itu adalah masjid. Selama ini masjid sudah kita minta ya untuk menegakkan protokol kesehatan bersama Ketua Umum Dewan Masjid, mantan Wakil Presiden, itu senantiasa kita komunikasikan juga melalui sekjennya, yaitu Dr. Imam Daruqutni. Yang kebetulan beliau juga di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan, seperti kita ketahui, adalah dengan cara pakai masker, ya, cuci tangan yang bersih setiap kali masuk masjid, dan kemudian menjaga jarak, ya, jarak aman tentu. Yang ketiga, yang keempat, kita juga sering mengajak jamaah supaya senantiasa berolahraga, ya, meningkatkan disiplin dalam hal ini untuk meningkatkan imunitas, termasuk olahraga itu jangan panik, istirahat yang cukup, ya. Kemudian juga termasuk kaitannya dengan memakan makanan yang halal dan thayyib, dan terakhir berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sering menyebut ini cara 5 sehat, 6 sempurna. Ya, kalau kita lebih ringkas lagi dengan 3 wajib yang sudah sering kita expose di media, yaitu wajib iman, Ya, sepertinya terputus ya. Tapi pada dalam menghadapi ujian ini kita harus kuat, memperkuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhtiar kita adalah wajib aman, yaitu menjaga jarak aman sehingga tidak kerumunan. Demikian juga kewajiban kita untuk terus memperkuat imunitas, tentu dengan makanan-makanan yang halal dan thayyib. Saya kira itu pengantar singkat yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman di sini ada sudah bergabung, Pak Jrul, Mas Niam. Monggo silakan kalau sudah bergabung. Nanti kita persilakan kepada teman-teman wartawan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kiai. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan protokol kesehatan menghadapi Idul Adha ini yang dari Majelis Ulama Indonesia, apa saja yang perlu diperhatikan oleh umat? Ya, secara umum seperti yang katakan tadi, protokol kesehatan itu, ya, saya ingin mengatakan bahwa sudah saatnya protokol kesehatan itu kita jadikan contoh di masjid, ya. Ya, supaya apa? Supaya jamaah masjid jangan sampai menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID. Karena apa? Karena disiplin yang kita lakukan tidak hanya di dalam masjid, tapi juga di luar masjid. Nah, karena itu protokol yang dimaksud tadi itu secara umum saya sudah sampaikan, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, sekarang hal-hal yang semacam ini kelihatannya mulai longgar ini. Dan karena itu kita minta kepada semua pihak harus secara equal, ya, sama perlakuannya. Tidak hanya di masjid, tapi juga di mal-mal, pertemuan umum, di kantor. Jadi harus secara adil dan jujur kita menerapkan protokol kesehatan ini secara bersama-sama. Agar apa? Agar tercipta kekompakan. Itu pertama. Yang kedua, tercipta kebersamaan. Karena dengan kompak dan bersama-sama kita bisa, ya. Itu saya kira yang perlu kita tegaskan. Sekali lagi, mari kita hadapi pandemi COVID ini dengan bersama-sama, dengan kesadaran kolektif kita bersama. Bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas seluruh bangsa Indonesia, termasuk rakyat Indonesia. Begitu, Mas.
Baik, sebelum ke Pak Sony, saya ada satu untuk bisa memperjelas terkait Idul Adha ini. Berarti ketika sholat Id-nya itu apakah diizinkan ataukah kemudian dibatasi? Karena dalam ketentuan pemerintah mengenai PPKM Mikro ini, untuk di zona merah itu untuk sementara tempat ibadah ditutup. Kemudian yang kedua, bagaimana juga dengan ritual penyembelihan hewan kurban, apa saja yang harus diperhatikan? Ya, jadi terkait dengan kebijakan penutupan ini, ada banyak hal yang perlu kita pertegas ya. Pertama, di dalam fatwa MUI itu disebutkan ada zona yang terkendali dan tidak terkendali. Kalau dalam istilah pemerintah itu ada zona merah, ya. Zona merah itu tentu ada fakta-fakta di mana di daerah tersebut sudah terbukti ada terkena COVID. Ya, sebutlah misalnya di BNPB ada yang terkena. Nah, ini memang harus sementara di lockdown. Nah, kalau ternyata ini terbukti ada di masjid tertentu, maka dengan protokol kesehatan juga harus kita terapkan. Ya, hal yang sama. Tapi kemudian jangan digeneralisir, semua harus ditutup. Nah, ini saya kira kurang bijak ya. Artinya perlu kita dalami mana yang dimaksud dengan zona merah atau istilah fatwa itu mana yang dimaksud dengan daerah terkendali dan tidak terkendali. Nah, oleh karena itu disinilah diperlukan satgas ya, tingkat provinsi, kabupaten kota sampai kepada kecamatan. Nah, karena itu lewat siaran pers ini saya menyuruhkan pada semua pihak, terutama pihak satgas, masih ada waktu ya untuk mempersiapkan konsolidasi antara kecamatan, kelurahan, RT RW, sehingga ini kita bisa mempunyai satu persepsi yang sama. Istilah di MUI itu ada yang kita kenal dengan tasfiyatul manhaj wa tansikul harokah, yaitu memantapkan pemahaman kita dalam rangka bagaimana menegakkan protokol kesehatan. Ya, tasfiyatul manhaj wa tansikul harokah itu maksudnya bagaimana gerak langkah kita ini, ya, tansik al harokah ini supaya bersama-sama melakukan gerakan ini. Seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa melakukan ini hanya sepihak saja, tapi harus semua pihak. Nah, sekali lagi saya mengajak pada semua pihak, terutama pengurus masjid, apa yang disebut dengan DKM, apa Dewan Masjid, ya, pada tataran provinsi, kabupaten kota, kepala tingkat pusat, ini kita harus duduk bersama-sama membicarakan mana yang dimaksud dengan zona merah, atau dalam fatwa itu mana yang dimaksud dengan zona terkendali dan tidak terkendali. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa sejalan ya dengan kebijakan di pemerintah mengikuti kira-kira lokasinya atau zonasinya seperti apa nanti akan diperhatikan oleh para pengurus masjid. Gitu. Silakan Mas Sony akan menambahkan beberapa poin penting terkait antisipasi. Mungkin sebelum Mas Sony, saya tadi ada tim ya. Di sini ada lembaga kesehatan, apa ini yang hadir. Saya diperkenalkan ya, termasuk Pak Adul, supaya kami agak bisa melengkapi ya. Mudah-mudahan Mas Niam, Ketua Bidang Fatwa juga bisa. Sebelum ke Mas Sony supaya lebih lengkap. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih. Minta izin Mas Sony, ini ada Pak Ki Agus atau ada Mas Niam, Pak Niam kalau mau melengkapi apa yang disampaikan, silakan. Silakan. Asrori aja, Asrori. Asrori Niam. Silakan ya, Mas Asrori Niam. Oh, silakan Pak Asrori Niam.
Kalau gitu belum langsung bergabung. BNPB dulu Bu ya. Asrorinya belum nyambung. Belum. Ya, ini ada Beliau dari banyak. dari Lembaga Kesehatan ada Dokter Bayu. Ya, Mungkin Oh ada Dokter Bayu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyitu ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah wa huwal aliyyul azim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kami hormati Ketua MUI Buya Amir Syah Tamudan dan Sekjen Pak Azrul Tanjung serta para senior, para kiai, alim ulama dan sejawat sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan memang melihat suasana pandemi COVID-19 yang boleh dikatakan tanda kutip menggila lah boleh dikatakan, di mana terjadi penyebaran yang sangat dahsyat sekali di masyarakat, terutama pada anak-anak dan kaum rentan lainnya termasuk orang tua, yang kalau kita lihat dari Jawa Timur, Lampung, kemudian kemarin juga di Jawa Barat dan DKI hari ini, di mana rumah sakit boleh dikatakan petugas kesehatan kewalahan dan juga tim pemulasaran jenazah juga terjadi pekerja yang overload. Tentu hal ini harus kita sikapi secara bersama-sama, dan juga dari MUI juga ini adalah suatu hal yang organisasi atau institusi yang sangat strategis sehingga menjadi panutan masyarakat bisa memberikan fatwa-fatwa yang kira-kira bisa memutuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin juga kita harus melakukan tindakan nyata baik berupa himbauan maupun anjuran ataupun fatwa, serta secara langsung mungkin melalui media-media, baik itu media daring maupun luring yang kita siarkan melalui televisi, formal maupun informal, bisa menyejukkan dan mengajak masyarakat turut serta aktif memutuskan rantai penyebaran terhadap COVID-19 ini. Itu saja dari saya, dan kami dalam hal ini siap membantu dari Lembaga Kesehatan, siap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih. Dibilang kurang mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Mas Niam? Belum nyambung beliau. Pak Jurul, silakan. Saya ini lagi di luar Bu ya, jadi agak kurang kondusif. Nggak apa-apa. Ya, silakan ditambahkan. Ya, saya nggak pakai video ya. Terima kasih teman-teman BNPB, teman-teman wartawan. Saya Azrul Tanjung, Ketua Tim Penanggulangan COVID kerjasama MUI BNPB berbasis fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam rangka terus menekan angka penyebaran, kita sudah melakukan berbagai hal ya. Ini kita sudah menghimbau, terutama secara daring ya, teman-teman MUI se-Indonesia, juga pengurus masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya, untuk menjalankan fatwa yang sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Nah, fatwa ini kan banyak sekali ya, tidak hanya tentang vaksin, tapi juga tentang menyangkut ibadah. Misalnya ibadah sholat Jumat yang boleh dilakukan dengan mengganti zuhur ya. Kemudian ada juga fatwa tentang Idul Fitri dan Idul Adha di rumah saja kalau memang wilayah itu wilayah atau zonanya masuk zona merah. Kemudian walaupun zonanya hijau, kita tetap melakukan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kita juga pendekatan keagamaan ini kita lakukan secara terus-menerus, misalnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betul
misalnya perintah agama itu sholat itu kan rapatkan barisan itu perintah agama. Tapi dalam kondisi pandemi ini perintah merapatkan itu kita juga sudah carikan alasan agamanya untuk melakukan sholat yang lebih renggang dengan protokol kesehatan termasuk memakai masker. Nah, dalil-dalil ini sudah kita siapkan, misalnya apa? Misalnya bahwa menghindari musibah lebih utama daripada mendapatkan manfaatnya itu. Hal-hal seperti inilah misalnya kita sebarluaskan kepada masyarakat. Kenapa? Karena mengejar yang sunnah itu lebih utama daripada nyawa kita lebih utama daripada mengejar sunnah. Nah, Idul Fitri, Idul Adha ini kan sesuatu yang sunnah ya, walaupun sunnahnya muakkad ya, tetapi nyawa kita lebih utama daripada kita mengerjakan yang sunnah ini. Nah, tetapi kalau zonanya hijau ya tetap kita lakukan. Kita juga tidak boleh melarang kalau zonanya hijau untuk mereka mengadakan sholat Id. Tetapi sekali lagi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat itu ya. Menjaga jarak ya, menjaga kebersihan, masker dan lain sebagainya. Nah, ini tambahan saya Buya Sekjen, mohon maaf saya ini lagi Sekjen, lagi di tukang cukur ini Buya Sekjen. Karena sudah gondrong sekali rambut saya, diprotes banyak teman. Kemarin waktu KMU ketemu ketum dan ketemu Sekjen dibilang rambut saya sudah kurang pantas. Nah, hari ini baru sempat tukang cukur. Terima kasih Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Soni, sedikit lagi Mas Heri, ada Sekretaris Komisi Fatwa Mas Miftahul Huda. Silakan Mas Miftah. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Saya agak terlambat tadi ya joinnya. Nggak apa-apa, silakan. Ya. Terkait dengan pelaksanaan Idul Adha dan sholat Idul Adha serta penyembelihan hewan kurban, MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 36 ya tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Kita ketahui bahwa sholat Idul Adha itu merupakan sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syiar keagamaan ya, sehingga umat Islam itu mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakannya karena ini setahun sekali ya, sesudah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dia ingin sekali melaksanakan itu secara berjamaah. Tetapi dalam keadaan seperti ini kita dalam fatwa ini kembali kepada fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di saat wabah pandemi COVID. Jika tadi sudah disampaikan oleh Pak Azrul, jika suatu daerah itu zonanya merah, oranye atau merah, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid ataupun tempat terbuka. Karena itu sangat rawan sekali. Boleh kita laksanakan sholat Idul Adha itu di rumah kita masing-masing berjamaah dengan keluarga. Bila zonanya itu zona hijau, itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah, tentu dengan tetap melakukan dengan protokol kesehatan, seperti dengan memakai masker, atau ada sebelum masuk ke lokasi itu dengan dites suhunya, ada tempat cuci tangan dan hand sanitizer, serta protokol kesehatan yang lainnya. Terkait dengan ibadah korbannya, dalam fatwa tersebut, udhiyah atau penyembelihan itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dan dia tidak bisa diganti dengan uang atau barang lain yang senilai. Karena ini aturannya sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Bahwa untuk sapi itu bisa mewakili untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang, dan tidak bisa dinilaikan. Tetapi kalau membayar dengan uang untuk dibelikan kambing, hewan itu diperbolehkan, karena itu adalah namanya taukil atau mewakilkan kepada panitia
penyembelihan hewan kurban di masjid atau di musola atau tempat-tempat lainnya. Terkait untuk penyembelihannya, Komisi Fatwa atau Majelis Ulama Indonesia menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa? Penyembelihan kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan, yaitu satu, pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak fisik dan meminimalisir terjadinya kerumunan. Ini tentunya di tempat yang zonanya hijau ya. Kalau zona merah tetap tidak diperbolehkan. Dia diarahkan ke rumah potong hewan. Kemudian nanti dibagikan oleh panitia ke rumah masing-masing. Kalau yang tadi memungkinkan untuk dilaksanakan di zona hijau, maka tadi harus menjaga prokes untuk mengurangi penularan COVID-19. Kemudian juga membagi waktu, tidak hanya disembelih di hari pertama saja, tapi bisa disembelih pada hari tasyrik, yaitu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu dalam rangka upaya meminimalisir kerumunan yang diakibatkan oleh penyembelihan hewan kurban. Demikian juga pendistribusian. Kalau dulu kan calon penerima diundang ya, disebarkan kupon, kemudian datang ke lokasi, itu sangat rawan, sehingga menghimbau agar pendistribusiannya itu diantarkan ke rumah masing-masing oleh panitia. Demikian tambahan dari saya. Baik, makasih Mas Miftah. Beliau ini adalah Sekretaris Komisi Fatwa. Dan tadi Pak Julus sudah menambahkan, intinya memang begitu Pak Soni, perubahan perilaku ini betul wajib kita lakukan dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa, nyawa, hifdzun nafs ya, harus kita utamakan sehingga kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Silakan Mas Soni. Terima kasih Buya. Saya ya, Mas Heri ya. Baik. Ya, silakan langsung aja, singkat dan padat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Mirsyah Tambunan selaku Sekjen MUI dan teman-teman MUI semuanya, para wartawan. Tentu kami di Satgas Penanganan COVID-19 mengapresiasi, berterima kasih atas dukungan MUI di masa pandemi seperti ini, dan juga kita harus berhati-hati karena setiap kegiatan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak menimbulkan penularan baru. Terima kasih atas berbagai upaya dari MUI, fatwa yang telah dikeluarkan, dan juga dukungan sehingga informasi atau fatwa yang sudah dikeluarkan ini bisa sampai kepada seluruh pelaksana panitia pelaksanaan Idul Adha nanti. Saya sedikit saja, Mas Heri, bisa nggak share screen sedikit, Mas Heri? Boleh nggak share screen? Ini nggak boleh soalnya di sini. Boleh, Zikra minta tolong di boleh. Mas Soni. Jadi yang pertama tentu kami di bidang perubahan perilaku bersama komunikasi publik akan mendiseminasikan informasi tentang apa yang sudah diputuskan oleh teman-teman MUI dalam rangka pelaksanaan Idul Adha aman dari COVID-19. Kemudian yang kedua, kami ingin mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, ada beberapa titik lengah yang harus diwaspadai saat pelaksanaan kegiatan Idul Adha yang perlu untuk diantisipasi dengan baik. Yang pertama adalah pada saat interaksi antar warga yang melihat hewan ternak, ya. Ini juga tadi sudah disampaikan. Lalu kemudian pada saat penyembelihan hewan kurban, penggunaan alat potong bersama, kontak fisik saat mendistribusikan hewan sembelih, lalu kemudian interaksi antar petugas di lapangan, penggunaan peralatan atau perlengkapan terkait seperti misalkan alat timbang, pengemasan daging sembelih yang harus sebisa mungkin terhindar dari kontaminasi virus.
lalu kemudian masyarakat yang kemungkinan berkerumun dalam menyaksikan kegiatan pemotongan dan pendistribusian daging ke masyarakat. Tentu kita sudah tahu bahwa teman-teman MUI sudah menyampaikan sesuai dengan fatwanya bahwa sholat di daerah yang mengalami tingkat penyebaran COVID-19 tergolong tinggi, yaitu di zona merah dan zona orange, agar dilakukan di rumah masing-masing. Lalu kemudian juga kita tadi sudah sekali lagi kami menekankan bahwa sholat dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan zona risiko rendah atau aman dari COVID-19, yaitu zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan zonasi yang sudah dilakukan termasuk oleh Satgas daerah. Jadi mohon untuk memperhatikan bagaimana zonasi di wilayahnya masing-masing. Ya, kemudian juga mohon di dalam pelaksanaan Idul Adha, baik untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha maupun juga pemotongan hewan kurban, ada pihak dari Satgas pelaksana di tempat dengan yang berkoordinasi dengan Satgas daerah. Jadi koordinasi dengan Satgas daerah sangat penting dalam rangka untuk melihat atau pengawasan pelaksanaan yang aman dari COVID-19. Saya pikir itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari MUI. Pak Sekjen luar biasa ini tadi mendadak langsung mensupport Pak Sekjen. Minggu lalu kita sudah sempat berdiskusi. Jadi kami pikir demikian, Mas Heri, kami kembalikan. Ya, terima kasih Mas Sony. Jadi semakin clear sebenarnya tentang how to-nya gitu ya, bagaimana kita menjalankan menghadapi Idul Adha nanti, baik dalam ritual ibadahnya maupun penyembelihan hewan kurban. Tadi juga sudah cukup lengkap disampaikan Pak Mirsa, Pak Miftahul Huda, sama Dr. Bayu juga tadi. Mungkin teman-teman kita masih punya waktu untuk berdiskusi, boleh kalau ada pertanyaan disampaikan. Yang pertama saya coba bacakan dulu ini dari Mas Firdaus ya. Pertanyaannya, menurut Ketua MUI Jakarta dan Ketua DMI Jakarta yang menyerukan meniadakan sholat Jumat dengan mengganti sholat zuhur di rumah masing-masing, artinya seruan untuk umat di Jakarta sudah tegas, bukan himbauan. Mohon Bapak Sekjen MUI itu Buya Amitsa untuk tegas saja meniadakan sholat Jumat selama PPKM berlaku hingga 5 Juli. Mohon MUI Pusat sinkronkan dengan seruan MUI DKI. Ini mohon ditanggapi. Saya rasa tidak ada pertentangan tadi ya, tapi boleh Buya Amitsa untuk menyampaikan sekali lagi. Ya, jadi ada memang seruan Ketua MUI Provinsi bersama Ketua DKM ya, DKI Jakarta, yang juga setelah dikonfirmasi, setelah diklarifikasi, sama seperti yang disampaikan dari Komisi Fatwa tadi. Jadi memang ada 2 zonasi yang harus diperhatikan ya, yaitu ada zona hijau, ada zona merah. Jadi misalnya zona merah itu sudah terbukti bahwa di situ memang terjadi ya, ada terbukti bahwa jamaahnya terkena COVID misalnya ya, dan jamaah itu kan bisa kita deteksi, kita kenali satu persatu. Nah, dalam kondisi semacam itu, maka sebaiknya seperti yang disebutkan tadi, kita sholat di rumah saja. Ya, mengapa demikian? Karena inilah salah satu cara kita untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID. Nah, tapi hal yang kedua tadi, kalau di daerah itu memang bersama Satgas terbukti bahwa daerah komplek itu tertutup, kita kenali orang per orang, tidak mungkin masuk orang luar gitu loh. Dan bahkan bila perlu ada penegakan prokes yang ketat, misalnya di PCR, ya kan? Seperti halnya di rumah tangga kita. Kita kan tahu bahwa anak, istri, suami itu harus jelas bagaimana dia menjalankan protokol kesehatan. Nah, dengan kondisi semacam itulah kita bisa memastikan bahwa sholat berjamaah di rumah saja, atau bisa di masjid dengan zona, atau di musola dengan zona hijau tadi. Jadi sebenarnya
tidak ada masalah karena apa yang dimaksud oleh Ketua MUI provinsi saya telah konfirmasi. Nanti saya kirim videonya ke Mas Sony ya, supaya ini tidak ada hal yang kontroversi. Jadi kita ini sebenarnya itu tadi saya katakan tasbihatul manhaj wa tansikul harokah, sehingga tidak membuat masyarakat bingung ya. Saya kira begitu. Ya mungkin saya tambah, Sekjen. Silakan. Ya, benar, saya setuju yang disampaikan oleh Komisi MUI DKI ya. Salah satu poin dari Fatwa nomor 14 2020 kan mengatakan demikian, bahwa dalam kondisi penyebaran COVID tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, itu umat Islam tidak diperbolehkan mengadakan sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur gitu. Itu jika kawasan tersebut ditetapkan sebagai penyebaran COVID yang tidak terkendali gitu. Demikian ya, tambahan saya. Ya, istilah lain itu zona merah gitu ya. Ya. Apalagi ada zona hitam. Apalagi sholat Idul Adha yang hukumnya sunnah ya. Ya, jadi sekali lagi ini memang Satgas harus duduk bersama ya. Karena ini kita menghadapi masyarakat. Masyarakat ini kan pikirannya macam-macam. Ya, terus terang aja. Ada masyarakat yang sampai sekarang tidak percaya kalau ada COVID, padahal sudah terbukti bahwa banyak meninggal, banyak yang terinfeksi, rumah sakit penuh, seperti Mas Bayu bilang. Tapi ya itulah, ya pengaruh media sosial yang luar biasa, menyebarkan berita hoax, berita fitnah, adu domba, ini harus kita luruskan. Ya, kita MUI sendiri, flyer yang berlogo MUI itu luar biasa. Secara masif itu disebarkan oleh orang. Padahal itu beritanya bohong. Sudah kita luruskan. Ada saja yang tanya lagi. Ada saja yang tanya. Jadi ini memang harus kita buat apa istilah itu ya, satu sistem penyebaran media ini supaya sampai kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bahwa COVID-19 itu berbahaya. Dan karena berbahaya, wajib hukumnya dihindari. Menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Ya kan? Menegakkan sholat itu hukumnya wajib. Wajibnya di mana? Sholat itu bisa di tempat yang aman. Ya kan? Nah, sementara menjaga kesehatan wajib hukumnya di mana saja, kapan saja. Ya kan? Nah, oleh karena itu sementara sholat sunat muakkad seperti berjamaah tadi hukumnya sunat. Jadi jangan sampai logika kita dalam agama ini ya, jangan yang sunat mengalahkan yang wajib. Nah, ini perlu kita pertegas. Ya kan? Kita harus mendahulukan yang wajib. Supaya apa? Penegakan hukum dalam hal ini sholat itu bisa dipahami, amannya di rumah ya monggo, kita silakan di rumah. Begitu saya kira yang perlu kami tegas kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang sunat jangan sampai mengalahkan yang wajib. Saya rasa clear juga. Karena di DKI sekarang sedang zona merah, memang tempat ibadah untuk sementara ditutup sampai tanggal 5. Kita akan lihat bagaimana setelah tanggal 5 sampai tanggal 20 ketika Idul Adha. Tentu saja kita berharap situasinya akan lebih baik ya dari sekarang. Mas Sony, ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri? Jika teman-teman tidak ada pertanyaan lagi. Ya, jadi salah satu yang mungkin kita dorong adalah pelaporan hasil kurban secara online mungkin, Mas Heri, sehingga bisa mengurangi kemungkinan kerumunan. Dan juga kami akan terus mengupdate, teman-teman wartawan juga bisa mendukung bagaimana zonasi di masing-masing wilayah, sehingga masyarakat memahami dengan informasi zonasi tadi, keputusan untuk sholat di rumah atau di masjid bisa diambil dengan benar. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, karena pelaksanaan Idul Adha tahun lalu juga sangat baik. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa berjalan dengan sangat baik. Terima kasih, Mas Heri. Baik, terima kasih Buya, Mas Sony, kemudian Pak Kiai Miftahul Huda, Dr. Haji Bayu, yang sudah berkenan pada menjadi narasumber dalam konferensi pers
hari ini. Nanti jika ada perkembangan-perkembangan baru, tentu saja kita update ya. Selama ini Satgas dan Majelis Ulama Indonesia sudah bekerja sama sangat erat dan sangat memberikan dukungan yang luar biasa dalam rangka mencapai keselamatan bersama ketika pandemi COVID-19 ini. Saya akhiri konferensi pers sore ini. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Buya. Ya, terima kasih. Terima kasih Buya. Teman-teman. Terima kasih. Mas Heri. Terima kasih. Nanti Semoga dibuat lagi rapat khusus untuk memantau ya. ya untuk pemantauan Ya. pasti memastikan dilaksanakan. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum. Ki Agus, Pak Bayu. Terima kasih Mas Miftah. Moralitas budi pekerti. Oke. Moralitas budi pekerti. Disambi, nge-zoom yang lain. Lanjut.